Beranda UI. Telegram, WhatsApp, lokasi cuaca. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini bakalan membuat tutorial dimana kemarin saya dikomenin ya teman-teman sama Bang Panji Solahuddin, diminta untuk membuat gimana sih cara mempercepat kecepatan CPU di HP Samsung. Sebenarnya ya dipercepat itu bukan ya teman-teman, bukan dipercepat, tetapi dioptimalkan gitu, bukan dipercepat. Kalau dipercepat itu namanya overclock, jadi semacam CPU-nya itu dipercepat tetapi di luar batasnya. Tapi itu biasanya HP Android-nya butuh di root dan pokoknya ribet deh overclocking itu. Jadi itu namanya bukan dipercepat tapi dioptimalkan gitu, biar kecepatan yang ada ini makin tinggi gitu. Semua potensinya bisa keluar lah. Ini bukan gaming ya, tetapi untuk seharian saja, untuk keseharian, biar HP-nya itu lebih terkesan cepat gitu. Hal pertama kita lakukan ini dulu. Terbaru, tombol beranda ketuk pengaturan 1 dari 8, tutup. Kita tutup. Pengaturan ditutup. YouTube 2 dari 7, tutup. YouTube ditutup. Cuaca. Pokoknya tidak usah ditutup semuanya ya teman-teman, karena kalau ditutup semuanya itu nanti malahan itu apa tuh namanya, nanti kalau semisal kita tutup semua takutnya nanti baterainya sedikit boros. Soalnya nanti ketika kita buka dia harus memuat lagi lah, aplikasinya itu harus dimasukin lagi ke RAM gitu. Jadi caranya itu bukan begini sih, tapi kita bisa kok pakai cara kedua. Kita bisa begini. Depan, tombol, kembali, tombol. Beranda UI. Lokasi saat, Gemini File Manager, perawatan perangkat. Perawatan perangkat. Perawatan perangkat. Oh ya, ini perawatan perangkat ini sudah saya tambahkan ya teman-teman pintasannya. Caranya begini. Laporan opsi lainnya, tombol. Jendela pop-up. Pengaturan. Pengaturan perawatan perangkat. Tampilkan perawatan perangkat di layar aplikasi aktif. Nah, ini tinggal diaktifin aja. Perawatan perangkat. Laporan perawat. Kita klik yang memori ini ya teman-teman. Memori 2,6 GB tersedia 4. Nah, ini memorinya hampir penuh. Periksa Memori RAM-nya hampir penuh nih. Sebenarnya sih 2,6 GB ini sudah menjadi kapasitasnya. Soalnya saya waktu itu pernah ngebus HP saya untuk ngebuka sekitar 40 aplikasi waktu itu, dan itu mentoknya sekitar 2 gigaan gitu. Kita klik yang ini ya teman-teman, yang icon ini. Dicentang WhatsApp app HPSSKG plus 1,3 GB. Dicentang WhatsApp app 225 MB kotak HPSSKG plus 1,3 GB. Tombol di luar daftar. Ini iconnya apa coba? Menu toprak. Kali menu deskripsikan gambar. Nah ini. Terdeteksi gambar. Gambar ini menunjukkan tombol biru dengan teks HPSSKG plus 1,3 GB di dalamnya. Ini mungkin tombol untuk mengunduh sesuatu dengan ukuran 1, terdeteksi. Nah, yang icon tombol biru ini ya teman-teman. Tutup. Memori. Ketuk 2. Kosongkan memori dengan menghentikan aplikasi latar belakang. Nah, kita klik yang tombol biru ini, yang tulisan HPSSKG plus sekian-sekian giga. Kita klik saja. HPS. Membersihkan. Nah, ini tujuannya apa? Biar aplikasinya tuh bisa bersih dari RAM tanpa harus menutupnya seperti tadi melalui ringkasan. Maksud saya terbaru, tutup aplikasi satu-satu, atau kalau memang ingin menghemat waktu ya tutup semua aja gitu. Itu gak perlu sebenarnya itu teman-teman. Kembali tombol perawatan perangkat. Ketuk 2 kali. Memori 3 GB tersedia 4,5 GB digunakan di 8 GB. Nah, ketuk. Ini udah berkurang sekitar 1 GB, gak sampai 1 File GB Manager sih. Gemini. Lokasi cuaca. Kalau kepengen optimal lagi ya tadi di close, ditutup gitu caranya gitu. Terus yang kedua masih di perawatan perangkat. Sorry, saya kembali tadi. Lokasi Gemini File Manager perawatan perangkat. Nah, perawatan perangkat. Penyimpanan 2 memori penyimpan baterai 9 Joule 35 mAh tersisa. Nah, kita masuk ke menu baterai. Ketuk 2 kali. Baterai. Navigasi. Pastikan mode hemat dayanya mati biar terdeteksi ikon kiri. Daya CPU-nya itu bisa optimal lah. Soalnya di sini kan ada pengaturan kan di mode hemat daya ini. Pengisian daya penuh.
Pengisi berhemat daya 1 dari 3. Nah, kita masuk Hemat ke sini. batasi aplik. Turun batasi masa pakai baterai hemat daya 10 jam 32 menit. Penggunaan jaringan latar belakang, sinkronisasi dan pemeriksaan lokasi akan terbatas. Kehalusan gerakan juga akan diubah ke standar 60 Hz. Opsi hemat daya. Pilih batas tambahan untuk menghemat baterai saat mode hemat daya aktif 1 dari 4. Nah, di sini ada batas-batasannya ya. Batasi kecepatan CPU sampai 70%. Aktif. Tombol 2 dari 4. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Nah, yang batasi kecepatan CPU sampai 70% ini jangan diaktifin kalau memang mau aktifin mode hemat daya tetapi CPU-nya masih cepat gitu. Turunkan kecerahan sebanyak 10%. Aktif. Tombol 3 dari 4. Nah, Batasi aplikasi. ini yang turunkan kecerahan sampai 10% ini juga jangan diaktifin ya teman-teman. Tetapi sayang, nanti kalau dua-duanya ini dimatikan, ketiga-tiganya lah lebih tepatnya. Kalau ini ketiga-tiganya dinonaktifkan, nanti daya baterai teman-teman kurang optimal aja sih. Nanti penghematan dayanya kurang aja. Nah, kalau yang batasi aplikasi dan latar belakang ini jangan diaktifkan kalau memang baterai teman-teman masih banyak. Ini hanya berfungsi ketika dalam keadaan darurat. Teman-teman boleh aktifkan. Tujuannya apa? Nanti kalau ini diaktifkan, terusan mode hemat dayanya diaktifkan, itu nanti dia bakalan masuk ke launcher dan di situ hanya tersedia telepon, pengaturan pesan deh kalau nggak salah. Pokoknya aplikasi yang kita izinkan dengan cara mengetuk tambah aplikasi. Saya nggak bisa ngaktifin ya, soalnya nanti takutnya ini AZ screen recordernya berhenti. Itu. Baterai. Kembali. Perawatan perangkat. Kembali. Bom. Berwarna uang UI. File. Gemini. Lokasi. Cuaca. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Bayangan. Output media. Diciutkan. Jangan ganggu. Luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ingin berkomentar silahkan saja. Nanti kalau semisal saya nggak bisa, saya akan jawab di komentar. Tapi kalau saya bisa, saya akan buatin videonya ya teman-teman. Sorry kemarin saya nggak upload selama beberapa minggu, soalnya saya kehabisan ide konten. Ya begitulah beratnya menjadi kreator YouTube itu kayak gimana. Kehabisan ide konten kalau memang kontennya itu isinya acak. Isinya cara tutorial inilah, tutorial itulah. Nah itu kalau memang isinya begituan biasanya gampang sekali kehabisan konten. Soalnya aplikasi yang akses dengan tunanetra itu dikit sekali. Dikit. Banyak sih sebenarnya. Banyak. Cuman kita harus aktifin fitur khusus di Talkback atau di Jiswo. Itu nama pembaca layarnya sih. Gitu. Yo. Azab. Jeda. Berhenti.